sedikit ya, saya kasih nganu sebentar jadi saya lihat dari semangatnya Berlin, saya lihat memang kolektivitas itu betul-betul penting hari ini, dan membuka ruang partisipatif yang luas itu bagi saya adalah satu upaya yang relevan untuk hari ini. Dulu yang masih saya rasakan sampai hari ini, misal kayak sungai-sungai di sekitar kita. Kebetulan saya juga hidup di ekosistem sebelah banget sama sungai, dan kegiatan-kegiatan sama anak kecil-kecil, bahwa bertahun-tahun kita menjadikan kayak sungai itu sebagai ruang belakang kita, itu kayaknya memang akhirnya menjadikan suatu penurunan kualitas. Banyak sampah-sampah dibuang ke sana dan lain sebagainya. Dan hari ini saya lihat upaya kolektivitas teman-teman, terutama yang dibawa oleh Berlin, itu mencoba untuk mengenekahkan lagi atau bahkan menjadikan ruang belakang yang saya maksud tadi sebagai halaman depan, yang mana ya ketika bayangkan saja kita ada di suatu rumah yang sering kita gunakan sebagai aktivitas, ada suatu hal yang kotor seperti itu, kita pasti secara sederhana akan menganggap itu ya kita tidak mampu untuk merawat lingkungan kita. Ya, mungkin itu aja, nanti biar diteruskan sama Mas Wawan untuk dan nanti teman-teman dipersilakan untuk mengudar rasanya masing-masing, untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing tentang upaya bersama kita untuk melindungi ruang hidup kita bersama ini. Oke, monggo Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera pastinya untuk kita semua. Yang malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam suasana yang menyenangkan dan bahagia pastinya. Pertama-tama kami mengucapkan matur sembah nuwun kagem Kedai Wirawiri yang sudah berkenan untuk berbagi ruang sehingga kita bisa beraktivitas hari ini. Luar biasa ini. Tepuk tangan untuk Kedai Wirawiri. Kemudian matur sembah nuwun juga untuk Perjal Pare, teman-teman perpustakaan jalanan Pare. Kemudian Eterna ini apa jenis? Eterna Foundation yang sudah ikut meramaikan suasana dan kegiatan agenda Universitas Tundahil di sini. Terus kemudian ada Dul Wahab Dul Wahab School. Nah ini direkturnya ya, direktur. Ketua yayasan. Terus ya juga matur sembah nuwun juga untuk sedulur-sedulur teman-teman yang sejak tadi sore ikut meramaikan suasana. Ada Mutmak Ben, keren loh, suaranya khas banget. Sirkuit tenan. Jadi Wirawiri kan wah. Terus matur sembah nuwun juga untuk Gayung Bersambut yang sudah menyumbangsihkan karyanya juga malam ini 5 lagu ya. Sudah 5 lagu ya. Berarti ditunggu albumnya. Bahkan tadi katanya sudah ada produsernya. Udah ada. Luar biasa. Itu asisten manajer. Terus kemudian matur sembah nuwun juga tadi Mas Rian Dava yang kali ini dalam kesempatan pra-launching album Pertanian hari ini. Ya, ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Rian Dava. Semoga sukses untuk launching album Pertanian hari ini. Dan pastinya juga matur sembah nuwun juga untuk
sedulur-sedulur semua, kawan-kawan semua yang malam hari ini tetap setia hadir, yang berkenan nanti kita bisa saling ngobrol dalam ruang sambang, sambung, dan sumbang paseduluran di agenda Little Step Untuk Hill menuju Forest Art Camp 2022. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Luar biasa. Ya, sebagaimana yang disampaikan Mas Samsul tadi, ini aktivitas atau agenda Little Step Untuk Hill di Pare, Kampung Inggris ini yang kedua kali. Yang pertama waktu itu di Eterna ya, tempatnya Mas Lutfi, dan kita stay-nya di depannya Kedai Wirawiri, di tempatnya Mas di atas. Oh ini Mas Beri, ya, kos-kosannya Mas Beri yang dulu dia pernah menjadi apa? Chef ya. Ya. Dan ya, agenda Little Step Untuk Hill kali ini memang menjadi ruang sambung dan sumbang paseduluran, karena dari momen kegiatan seperti inilah teman-teman sampai hari ini terus bergandeng tangan, guyub rukun, gotong royong. Dalam 1 tahun kita selalu berkumpul dalam agenda Forest Art Camp yang mungkin tadi teman-teman sudah simak bersama. Agenda Forest Art Camp itu merupakan aktivitas camp seni lingkungan di hutan. Di situ kita bersama masyarakat, guyub rukun, gotong royong, bersama berkegiatan, saling meninggalkan jejak baik di kawasan hutan dimanapun agenda Forest Art Camp diselenggarakan. Dan untuk tahun terakhir kemarin 2021 yang terakhir di kawasan Gunung Slamet di Bumi Painyongan, tepatnya di Kabupaten Purbalingga. Dan untuk tahun ini ada beberapa opsi tempat yang rencananya itu akan menjadi apa ya istilahnya ruang untuk gelaran tahunan Forest Art Camp. Salah satunya di Telomoyo tadi, salah satu dokumentasi di kawasan Telomoyo, aktivitas kita pasca di mana Purbalingga setelah Forest Art Camp, kemudian kita bergeser di kawasan Telomoyo untuk kembali menghidupkan apa ya, pembibitan tanaman endemik yang pernah kita buat di kawasan Telomoyo sana di tahun 2017. Karena ketika di Forest Art Camp itu sempat kita dengar bahwa ruang pembibitan di Telomoyo sempat mau digusur untuk area bumi perkemahan. Pada akhirnya yang mendorong kita kembali ke kawasan Telomoyo untuk menyelamatkan aktivitas pembibitan yang ada di sana. Semoga tahun ini bisa berjalan lancar, karena dari kekuatan kolektif seperti ini, dana Forest Art Camp ya didapat dari donasi dan penjualan karya. Ini berupa fundraising dari Gerakan Bersama Lindungi Ekosistem. Karena agenda Forest Art Camp memang kita mandiri, tidak menggunakan sponsorship dari manapun, baik dari koperasi maupun dengan pemerintah. Karena kita berharap kegiatan dan Gerakan Bersama Lindungi Ekosistem tetap bisa independen dan tidak terafiliasi dengan kepentingan politik dari pihak siapapun. Dan perjalanan Little Step Untuk Hill kali ini merupakan dari kota yang kesekian, karena sebelum kita masuk ke Jawa Timur, kita berjalan ke Jawa Barat, itu ada beberapa titik, dan kita sempat lama tinggal di daerah pelosok di Jawa Barat, di dekat kawasan Kampung Naga. Itu ada daerah namanya Bojong Gambir, itu perbatasan antara Tasikmalaya dan Garut. Nah, kita sempat berbagi workshop dengan masyarakat di kawasan sana, dan cukup lumayan melelahkan karena setiap hari kita terus bergiliran aktivitasnya dari pagi sampai sore, bergantian di desa-desa manapun untuk aktivitas workshop. Setelah itu selesai dari Jawa Barat, kita bergeser ke Jawa Tengah, terutama di kawasan Pantura yang sebelah barat.
mulai dari Cilacap, Tegal, terus kemudian Pemalang, Batang, dan rencananya mau masuk ke Semarang. Ternyata Semarang menaikkan level PPKM-nya karena ada yaitu kontran-kontran Omikron, varian baru dari perusahaan es krim. Jadi akhirnya kita tertunda, kita kembali ke kawasan Magelang, kemudian ke Solo kemarin sebelum masuk Jawa Timur, terus kita ke Magetan untuk sejenak bercengkrama dengan anak-anak di Magetan, terus pada akhirnya sampai juga kita di Pare kembali tahun ini. Luar biasa, tepuk tangan. Dan mungkin spesialnya lagi untuk aktivitas Little Step Hill kali ini, kita ada rilis buku. Jadi ini buku tentang perjalanan gerakan bersama lindungi ekosistem. Ini tentang semangat, tentang perjalanan pertumbuhan sebuah persekawanan, karena ya gerakan ini berawal dari ruang-ruang kekancan. Jadi kekancan itu kalau bahasa Jawa kekancan, jadi kalau bahasa Indonesia ini ya persahabatan. Ini kita awalnya ya datang tidak saling kenal, akhirnya jadi kenal, sambang dan sambung akhirnya. Ya awalnya dari Pare pun pertama kali ceritanya Bever neng Pare ini sing jadi penghubungnya waktu itu sopo. Acep. Oh iya, Acep. Lah kita kenal sama Acep itu juga di Sulawesi, di kampung namanya si Acep sana di Bau-Bau. Dan kebetulan Acep itu juga aktif memberikan pendampingan untuk pembelajaran di salah satu taman bacaan yang kita sambangi. Itu daerah Gunung Sejuk, Buton Selatan atas itu kita datang ke sana karena waktu itu ada isu mau digusur kampungnya. Jadi itu masyarakat adat yang rencananya mau digusur untuk aktivitas penambangan nikel dan aspal kalau nggak salah. Nah, di sanalah akhirnya kita ketemu sama Acep itu. Ternyata Acep juga aktif karena urut-urutannya Acep itu sebelum di sana dia sering di Maluku. Nah, di Maluku sana ternyata kalau diurutkan akhirnya kita kenal nih sama aktivis-aktivis kawan-kawan di Maluku, termasuk ini kakaknya siapa, Dino ini, Bim Bim dan kawan-kawan. Nah, ya jadi akhirnya kayak ya dunia ini kayak ya ini kembali ketemunya ya teman-teman kita semua di kawasan Indonesia Timur bahkan, dan beberapa teman-teman di Maluku banyak sekali kawan-kawan yang terlibat di aktivitas gerakan bersama lindungi ekosistem. Bahkan ada teman yang satu kampung ini dengan Dino ini, namanya Adit kalau nggak salah. Saya sampai lupa nama teman-teman itu, ada Ical, Adit, kemudian terus siapa lagi ya, teman Maluku yang sekarang mereka sudah kembali ke kampung halaman mereka. Itu ada teman-teman dari Pulau Buru, terus teman-teman di Banda Neira. Banyak sekali kawan-kawan yang terlibat di aktivitas gerakan bersama lindungi ekosistem. Jadi ruang persekawanan yang mewarnai ini benar-benar luar biasa ini. Ini ada berbagai ragam teman-teman dari mana-mana, sehingga kemajemukan dalam gerakan ini benar-benar sangat terasa, apalagi kalau pas momen Forest Art Camp. Jadi teman-teman akan yang mau datang nanti di Forest Art Camp tahun ini, silahkan. Teman-teman pasti akan merasakan suasana yang luar biasa ini, karena teman-teman ini datang dari mana-mana. Dan kita sebenarnya kalau ngomongin persoalan kehidupan kita hari ini, ya kita mempunyai persoalan yang sama. Dan disitulah kita bisa rasan-rasan, mudah rasa tanpa ada kepikiran terlibat dengan afiliasi kelompok manapun. Jadi kita bisa merespon kegiatan kita sebebas apa yang kita mau di situ. Jadi memang aktivitas Forest Art Camp ini kayak jadi ibadah tahunan, ritual teman-teman, karena kita kadang bisa berbulan-bulan stay di hutan untuk merespon ruang, mulai membangun panggung, membuat aktivitas dekorasi, instalasi dan segala macamnya itu kita mandiri, kita bikin secara gotong royong.
Dan itulah seperti itu keadaannya. Dan harapannya ya ini yang harus kita jaga dan kita rawat. Ruang-ruang perjumpaan seperti ini, ruang-ruang persekawanan seperti ini yang pada akhirnya memang kita bisa mengembalikan semangat guyub rukun gotong royong yang selama ini mulai terasa pudar di sekitaran kita, di masyarakat kita. Belum lagi kita kalau berbicara apa yang disampaikan oleh Mas Samsul tadi tentang di belakang yang luar biasa masyarakat dalam kebiasaan membuang sampah yang luar biasa ya, karena memang itu sesuatu yang tidak terelakkan, karena kalau kita ngomong persoalan itu sangat kompleks sekali, apa yang mendorong masyarakat sampai akhirnya mencari mudahnya, boleh gampangnya nah, istilah Jawa nih, terus buat kali we nggak peduli bagaimana masyarakat yang di hilir di bawah menerima sampah-sampah orang-orang yang di atas. Bahkan kalau di Semarang itu di tempat dekat tempat tinggal kami, saya kan aslinya di Salatiga, dan kebetulan kampus tempat saya sekolah dulu, saya pernah juga belajar di satu kampus di Salatiga itu. Banyak sekali kawan-kawan juga bagian dari apa ya, masyarakat dari mana-mana, dan itu cerminan kayak Indonesia kecil di kampus saya. Mungkin kalau teman-teman tahu nama kampusnya itu UKSW. Ini bukan mau promosi ke UKSW, tapi serius UKSW itu di sana banyak sekali teman-teman di berbagai daerah. Bahkan dulu sebelum Timur Timur lepas dari Indonesia, teman-teman Timur Timur pun banyak di sana. Cuman sekarang setelah mereka lepas dari Indonesia, mereka ke Indonesia harus punya paspor. Padahal di istilahnya grup, terus ketika memisahkan diri ya sebagai konsekuensinya. Belum lagi teman-teman mulai Papua, Kalimantan, ya banyak sekali lah kalau disebutkan. Dan ya itulah kekuatan kita sebenarnya, yang kalau kita berbicara orang-orang seperti kita itu sebenarnya lingkarannya kecil. Kita itu orang-orang yang terpisah, terpinggirkan dari sebuah sistem, dan kita coba untuk berupaya ini bergandengan tangan. Kita datang sambang-sambung seduluran ke teman-teman setiap daerah untuk saling menguatkan, dan pada akhirnya kita bisa kumpul dalam satu momen untuk benar-benar terus kita bersinergi nih, melihat dan nyawang nih segala persoalan yang tumbuh di sekitaran kita. Itu mungkin Mas Samsul sedikit gambaran dan aktivitas agenda Citra Lestari Bentuk Hill ini tentang perjalanan gerakan bersama lindungi ekosistem, yang akhirnya kita bisa melahirkan satu tulisan tentang semangat di gerakan bersama lindungi ekosistem itu sendiri dengan judul Jejak dan Langkah Kecil. Itu. Oke, seperti itu. Tepuk tangan atau Berlin. Melu-melu sini dulu. Ya, teman-teman, mungkin langsung aja kalau misalkan ada yang hendak mengudar rasanya, atau mungkin bertanya atau bercerita tentang ya kegiatan-kegiatan yang kurang lebih sama untuk membentuk atau istilahnya melindungi ekosistem ruang hidup kita ini. Monggo yang hendak menyampaikan. Bercerita juga boleh banget, mungkin pengalaman teman-teman. Ya. Di sini juga bagian dari Indonesia kecil, dari mana-mana. Kawan-kawan. Ya, hati-hati yang di. Ya, di sini kan teman-teman ada dari macam-macam daerah nih. Mungkin di daerahnya pernah punya pengalaman yang sevisi, gitu. Boleh untuk kita bagikan semangatnya bersama hari ini. Ya, pertemuan di Pare pun juga tadi diceritakan sama Mas Wawan, kita nggak langsung Mas Wawan ketemu teman-teman Pare, jadi ketemu sama Mas Acep tadi yang orang Ambon ya. Orang bau-bau, orang tapi dia aktivitas di Ambon, di Maluku. Ya,
malah ketemunya sama Mas Acep, dan sekarang alhamdulillahnya bisa sambung langsung sama yang asli Pare. Asik. Bapak isu orang asli asing nih, wah bahaya ini. Ya, dan mungkin luar biasa lagi malam ini saya ketemu kawan lama, dan saya sempat nggak percaya tadi si Samsul itu cerita Mas Ki eneng Mas Gun sama Magelang. Nah ini beliau tadi yang rambutnya sudah putih semua, itu kawan lama saya, mungkin nggak ketemu hampir 10 tahunan lebih, dan beliau cukup fokus di aktivitas kegiatan anak-anak terutamanya di kawasan Merapi. Jadi dia punya satu event tahunan namanya Festival Telatah Bucah. Nah itu aktivitasnya di seputaran Merapi, dan ya ini luar biasa. Malam ini malah setelah sekian lama nggak ketemu malah di Pare nih. Ternyata bojone wong Pare, tonggone Samsul. Weh, luar biasa. Ya itu menarik teman-teman. Ayo tekon ya apa cerita? Apa cerita kan? Masuk ke gowo. Ayo, Peri. Panitia tunggal yang mungkin ya ini tokoh juga ya, yang mencoba untuk membuat virus membaca biar jadi pandemi di Pare. Luar biasa nih, tepuk tangan untuk Ferry dong. Oh, kerja Pare. Konsistensinya itu gila. Udah gila deh. Iya. Oh iya, dia kan pengen ketemu sama Rati Maya. Ternyata Rati Maya beracara di Blitar. Nah, tadi sempat kontak, Bang. Mas dari ini Jawa Timur, iya, aku neng Kediri. Terus setelah dari Tulungagung nanti kita akan kembali ke Kediri. Nah, nanti kita ada janji untuk ketemu di sekolah Alam Ramadhani. Nah, siapa tahu nanti langsung tak tunjuk untuk bisa bercerita di anak-anak di Kampung Pare sini. Samsul punya anak. Oh iya ya. Mut. Ayo, Mut, Pak. Monggo, Mut. Aduh, sini mergo moderator reso nguripi suasana piye iki? Wah, jar. Tak tunjuk piye? Nah, semok. Oke. Ya, yang pernah saya dengar ini Mas, ini untuk membuka ruang diskusi ya. Jadi Mas Wawan ini apa ya? Saat berlittle step to the hill terutama ya, waktu menyebarkan semangatnya ke teman-teman, bagi saya ini numani Mas. Numani itu bahasa Jawa, kalau di bahasa Indonesia kan itu apa numani? Tuman itu apa ya? Nagi. Ya, nagi. Baru aja ini Numani kira didit tapi. Oke, bikin kalau bulan ini. Iya. Ya paling enggak akhirnya semangat untuk ya setiap postingannya Berlin itu saya pasti kepo itu, wah lagi main di kali ini. Akhirnya teman-teman di DWS itu akhirnya ayo kita main di kali, mumpung masih ada ini, belum dibangun plengsengan gitu, masih bisa biar di sana. Terus baru aja ini Mas, tadi waktu sempat rapat sama Mas Gun juga, kita lagi ada forum sama teman-teman yang lagi konservasi sumber di daerah Tertek itu daerah Pare bagian timur. Dulu itu di sana sempat ada yang namanya gula Jawa. Dulu sana termasuk produsen gula Jawa, dan hari ini belas nggak ada sama sekali karena memang jumlah pohon kelapa yang ada di sana itu udah banyak yang mati dan kena hama wangwung gitu kalau wah bukan diganti sawit. Nah itu ternyata munculnya tadi saya dapat pandangan baru di sana, itu hilangnya predatornya wangwung itu yang menjadikan wangwung itu akhirnya banyak sekali ya kayak jadi semacam hama yang jadi liar banget. Dan mungkin di beberapa daerah yang pernah ditemuin kayak tadi misal di Telomoyo ada pembibitan endemik di situ, mungkin akhirnya ada perubahan apa di situ mungkin yang sekarang sudah mulai terasa gitu Mas. Jadi ekosistem itu mulai tumbuh lagi. Nah itu boleh diceritakan Mas. Jadi ya kalau bercerita tentang Telomoyo,
Terus sebenarnya kan kalau Telomoyo kan daerah gunung, daerah atas, dan memang alih fungsi lahannya itu luar biasa. Jadi Telomoyo itu naik gunung mendaki tanpa harus capek, karena naik motor kendaraan itu bisa sampai atas, sampai puncaknya. Jadi betonisasi sampai puncak itu luar biasa itu. Dan dampaknya pasti di daerah bawahnya. Jadi di bawah Telomoyo itu ada Danau Rawapening. Itu merupakan danau alam yang terbentuk dari gempa geseran sesar lempeng di Telomoyo itu, yang akhirnya membentuk Rawapening. Dan Rawapening ketika aku masih kuliah tahun 90-an itu, kedalamannya di pinggirnya itu masih 15 meter. Itu di pinggir. Nah, sekarang itu yang paling dalam di tengah-tengahnya itu 7 meteran. Ya, jadi pendangkalannya luar biasa sekali. Dan sementara masyarakat yang bergantung dalam apa ya, yang untuk kebutuhan air di Rawapening itu banyak sekali. Petani yang menggantungkan irigasinya untuk airnya itu di Rawapening bisa ribuan orang. Kemudian belum ada PLTA Jelok. Jadi dari Danau Rawapening itu ketika zaman Belanda di tahun 1923, Belanda berhasil membuat satu bendungan untuk kebutuhan PLTA Jelok. Jadi di Salatiga, tempat kampung halaman saya, itu di tahun 1923 itu sudah teraliri oleh listrik. Jadi Gasik, mungkin daerah-daerah lain di kota-kota lain belum, tapi Salatiga sudah terpenuhi kebutuhan listriknya karena ada pembangunan listrik PLTA yang diinisiasi Belanda ketika itu, pemerintah Hindia Belanda. Dan sampai hari ini cukup terganggu karena keberadaan Rawapening yang mengalami proses pendangkalan yang serius, karena di kawasan Telomoyo itu ada 14 daerah aliran sungai yang semuanya mengalir ke Rawapening. Belum lagi di kebiasaan hidupnya masyarakat yang di kawasan atas, karena mereka itu ya kebiasaannya sama mungkin dengan masyarakat di sini. Kalau membuang sampah ya di sungai. Karena salah satu hal yang cukup memprihatinkan ya, karena mereka tidak punya ruang untuk membuang tempat sampahnya. Tidak ada fasilitas, sehingga mereka kalau membuang sampah ya di jurang, di ngarai, atau di sungai, ya, semuanya akan turun ke bawah. Dan ya aktivitas kebiasaan masyarakat yang seperti itulah yang akhirnya mendorong Rawapening dalam kondisi yang cukup memprihatinkan hari ini. Bayangkan kalau belum lagi keberadaan Enceng Gondok yang cukup istilahnya mendukung aktivitas sedimentasi yang terjadi di sana. Dan ya perubahan ekologi, perubahan ekosistem pasti sangat luar biasa. Kalau mencari tanaman endemik yang di sana itu sekarang sudah cukup susah karena perubahan-perubahan aktivitas hutan yang diinisiasi pemerintah Hindia Belanda kan biasanya kan mengganti tanaman hutan itu dengan satu jenis tanaman, misalnya ya monokultur, semuanya pinus semua. Dan akhirnya itu juga membabat banyak tanaman endemik, dan itu berpengaruh terhadap ya lingkungan ekosistem yang ada di situ, hewan dan segala macamnya. Dan cuman yang luar biasanya ya mungkin di situ ada kawasan cagar alam namanya Cagar Alam Sepakung yang sampai hari ini cukup terjaga, sehingga ada beberapa daerah yang memang kawasan sumber airnya itu cukup berlimpah. Itu di daerah Banyu Biru, dekat Rawapening ada namanya daerah Muncul. Nah itu sumber airnya luar biasa, itu berlimpah karena kawasan cagar alam di Sepakung itu masih cukup terjaga sampai hari ini. Cuman yang jadi persoalan memang kawasan Telomoyo atau yang daerah paling atas yang di tempat kita berkegiatan itu di Dusun Panten tepatnya. Di sana itu persoalan cukup serius karena anak-anak berpendidikannya rendah. Jadi lulusnya cuma sampai SD, setelah itu mereka nggak melanjutkan, dan pernikahan anak usia dini itu cukup luar biasa. Lulus SD paling nunggu pirang tahun sing cewek
wis rabi. Masya Allah. Serius di sana. Dan nek misalnya mereka sampai umur lebih dari 15 tahun, 16, 17 itu dianggap mulai jadi perawan tua. Dan ya mereka sudah nggak tahu mau ngapain nih. Kayak gitu ya, serius. Sangat memprihatinkan sebenarnya. Dan jadi nek mau diajak diskusi membuat satu gagasan dari ide, kita cukup kesulitan. Karena itu masyarakatnya sumber daya masyarakatnya cukup rendah dalam baik sisi pendidikan dan segala macamnya. Dan pada akhirnya dusun itu salah satu dusun yang paling tertinggal di desa yang namanya Desa Selorojo itu. Dan ya itu aku pikir di Jawa Tengah dan sampai sekarang mereka itu kalau ngomongin infrastruktur juga paling tertinggal karena jalannya itu masih jalan batu-batuan. Padahal kalau lihat perkembangannya ketika kita misalnya main ke daerah Pacitan misalnya, Pacitan itu yang dulu tertinggal sekarang sampai ke pelosok itu semuanya aspal, luar biasa itu. Entah itu karena ada kepentingan politik, karena di Pacitan ada orang yang nomor 1 pernah lahir di situ, akhirnya mungkin berdampak. Itu mungkin soal cerita yang beda, tapi itu fakta yang menurutku sangat timpang di banyak masyarakat. Di kawasan-kawasan pelosok-pelosok itu banyak sekali yang cuman ini untuk di Dusun Planten ini ya cukup luar biasa sekali persoalan-persoalannya. Dan ya kalau ngomongin konsep ekologi ya kita nggak bisa ngomong banyak kalau di sini ya untuk Jawa Tengah atau Pulau Jawa khususnya, kecuali kalau kita melihat aktivitas kehidupan masyarakat di masyarakat adat misalnya kayak di Kampung Naga yang kita kemarin sempat datangi, kemudian di Baduy Dalam. Wah, kehidupan masyarakatnya masih luar biasa. Kalau mereka mau berbicara tentang zero waste ya masyarakat yang seperti itu yang bisa mewujudkan pikiran-pikiran tentang nol sampah itu. Sementara kalau masyarakat modern ya kalau ngomongin zero waste pasti seolah-olah sesuatu yang mustahil, karena kehidupan masyarakat modern kan sudah jauh dari aktivitas yang semuanya serba organik. Semuanya kita apapun kan serba anorganik, kita jauh dari kehidupan yang organik. Ya tantangan kita bersama ini bagaimana kita membiasakan dan berproses kembali nih dalam aktivitas yang organik. Itu tantangan kita bersama. Bahkan dalam praktek pertanian pun pasti kita pun sebenarnya juga bersinggungan dengan aktivitas pertanian, karena teman-teman di Gerakan Bersama Lindungi Ekosistem sendiri saat ini juga fokus di ruang pertanian organik seperti permakultur misalnya. Dan ini Mas Samsul mungkin bisa bercerita nih dari beberapa teman-teman di jaringan komunitas Bersama Lindungi Ekosistem ya, aktivitasnya ya macul, tukang pacul, tukang tanduran organik. Jadi mungkin silahkan nih teman-teman kalau mau ada yang bercerita, ngobrol, karena ini ya momen kita bertemu, karena di sini berkumpul teman-teman dan kawan-kawan dari daerah manapun yang berbeda-beda, dan ini sebagai ruang silaturahmi yang sangat luar biasa. Ini ada Ramdan dari Sukabumi. Kemarin kita ke Sukabumi, bukan Sukabumi tapi di Cianjur yang dekat sekali dengan, dan yang datang di kegiatan itu setiap kumpul kemarin di Cianjur ya yang banyak dari kawan-kawan Sukabumi. Ini mungkin kalau teman-teman mau bercerita di kampung halaman teman-teman sendiri seperti apa sekarang dan bagaimana aktivitas kehidupan masyarakatnya. Jadi monggo teman-teman yang hendak bercerita, ayo Per. Ramdan, Bang Ramdan. Ada yang cerita. Silakan sejam ya. Wih, beri balik ya. Ya, jadi kan kelasnya nih. Kelas jadi. Oke.
Selamat malam teman-teman semua. Malam. Udah ya, udah. Ya, nggak kerasa ya Mas Awan ketemu lagi setahun yang lalu baru. Saya mau cerita karena Mas Awan tadi menyinggung saya dari Sukabumi. Tepuk tangan buat Sukabumi. Tapi kemarin tuh pas Mas Awan di Bandung itu saya sempat mau melempar ke Bandung, cuman emang ada sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan. Waktu itu dia lagi di Jakarta gitu. Ya udah ada rencana deh, wah tanggal 4 itu kan Ferry. Saya tanya, Fer, kapan di Bandung? Tanggal 4. Udah siap-siap. Nah, kebenaran dari tempat saya itu Sukabumi itu dia diapit oleh 2 gunung ya teman-teman. Ada Gunung Salak sama Gunung Gede Pangrango. Nah, di situ memang segala macam pabrik perairan itu ada di sana. Aqua, Indolacto, apa nih, Club, terus Cutting Deck, banyak di sana hampir semuanya. Dan yang miris itu karena kan mereka itu ngambil air itu di bawah banget, ya, bukan air permukaan gitu. Jadi masyarakat yang sebenarnya yang di desa itu sebenarnya kekurangan air, maka air yang mereka mandi pun sebenarnya airnya kotor. Dan memang karena tempat itu strategis, dijadikan villa, dijadikan pabrik-pabrik air. 2021 November itu longsor di daerah Kota Jaya itu pas banget di atas Aqua. Pas banget. Itu memang nggak pernah longsor, ya, nggak pernah longsor dari dulu. Cuman karena memang aneh gitu. Daerah Sukabumi yang dari atas itu nggak pernah longsor dulu. Nah tiba-tiba longsor gitu. Dan itu karena memang dia banyak perusahaan di sana, itu banyak perusahaan roti, banyak perusahaan air. Gitu. Itu bahkan kemarin sampai longsor itu mobil-mobil hanyut, ada uang 120 juta hanyut juga. Jadi tempat saya itu sekitar 20 menit dari atas gitu. Jadi masyarakat tempat saya itu pada ke ini sungai gitu, wah air gitu. Tapi benar ada itu, uangnya ada gitu, Itu tiga orang meninggal. Gitu. Nah itu cerita saya ya, bagaimana tempat saya yang dulu itu aneh dalam hal longsor itu, karena memang tanaman gitu kan, hutan-hutan juga udah beralih fungsi jadi industri, jadi villa-villa gitu. Kalau teman-teman melaju lagi ke arah puncak itu kan masih sama juga dekat gitu, lebih parah lagi gitu. Nah kapan ya pas banjir di Malang itu? Batu. Nah Batu itu sebenarnya 2 hari atau 3 hari itu saya baru ke sana. Itu pertama kali saya ke Batu ya. Katro juga ya, udah lama di Pare, baru pertama ke Batu ya. Saya pikir pas hujan itu emang udah banjir gitu. Saya udah berpikir sama teman saya tuh belakang saya, ini kalau hujan gede aja nih, banjir nih pasti longsor. Kayak 3 hari itu benar juga. Ya, benar juga ya. Jadi saya tuh merasa pikiran, kok saya masih punya apa ya? Apa? Ini kenapa? Kepekaan. Sebenarnya kan kalau kita bicara tentang sosial ekologi ya, bencana alam itu nggak ada sebenarnya. Jadi manusia aja tinggal di situ gitu. Ya itu emang tugasnya alam gitu. Dia longsor ya longsor gitu waktunya. Meletus ya meletus gitu. Tapi manusia aja tinggal di situ. Kita ngomongkan bencana alam, padahal enggak juga. Itu alam yang bekerja lah gitu ya. Itu aja ya teman-teman untuk pembukaan, mungkin nanti disambung lagi sama Mas Awan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan Sukabumi. Sukabumi ya Mas. Salam. Mantap sekali ya. Oh, Ferry ya. Ferry.
Tangerang. Oh Tangerang ya. Tangerang ya. Oh Tangerang perubahannya akeh lho. Ciputat, kabare piye? Gara-gara Sukabumi. Tenggelam ya Tangerang. Main yang Citabel. Nah, jalan lanjut ya, lanjut. Ya, lanjut. Mungkin ada yang cerita mau lagi nih. Asik gitu ceritanya. Ya, oh ya. Itu. Mundur. Maju. Saya. Ini kabelnya panjang kok sebetulnya. Di situ aja kayaknya. Maju di sini aja. Maju. Sini. Maju. Lewat. Nah, diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutma, saya dari Sulawesi Barat, tepatnya di Majene. Jadi saya ingin sedikit menceritakan tentang pola kebiasaan yang berubah di daerah saya sendiri, gitu, di kecamatan saya. Nah, di samping desa saya itu kebiasaan masyarakat di sana, di pedesaan itu mereka mengambil air untuk diminum di sungai. Itu yang awal. Jadi setiap pagi sama setiap sore itu ibu-ibu dengan anaknya itu membawa beberapa jergen untuk ke sungai dan dipakai untuk minum gitu awalnya. Tapi ketika sudah ada pabrik sagu, jadi pola kebiasaan yang awalnya mereka tidak membeli aqua, sampai akhirnya mereka membeli karena pabrik sagu itu ternyata membuang limbahnya ke sungai dan itu ada lumut. Iya. Apa lumut Kak? Lumut. Kalau di sana lumut. Itu kan lumut. Nah, lumut. Jadi awalnya itu aktivitas ibu-ibu di sana itu sebenarnya setiap pagi sama sore itu pasti ke sungai untuk mengambil air minum dan membawa ke rumah. Tapi ketika sudah ada ini pabrik sagu itu, sehingga pola kebiasaan yang ada di masyarakat itu berubah ya. Jadi yang awalnya mereka tidak beli air untuk diminum, sehingga mereka beli. Itu salah satu pola kebiasaan yang berubah di tempat saya. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau menceritakan lokalitas di dekat sini aja, Pare. Kediri. Ayo, maju. Iya. Kasih langsung aja gitu. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Yogi dari sebelah Pare. Cuma sering berkegiatan di Pare juga sama teman-teman komunitas Dul Wahab School. Dul Wahab emang keren. Ketua Yayasan Mas Absul. Ya, sedikit cerita ya tentang kegiatan kami dalam komunitas tersebut. Ya, kemarin sempat berpikiran juga sih bahwa memang kalau anak-anak kecil itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya air, apalagi sungai kayak gitu, Mas. Jadi kemarin kita sempat berkegiatan di kebun yang di pinggirnya, yang di sebelahnya itu sungai, kayak gitu. Tapi mirisnya itu teman-teman anak-anak itu tidak peka terhadap, bukan tidak peka sih, mereka kan tidak tahu bahwa lingkungannya itu bersih atau tidak kayak gitu. Jadi secara naluri mereka langsung terjun ke kali, mandi bersama bebek kayak gitu. Jadi mandi bareng sama bebek. Kayak gitu. Jadi ya bukan, kalau bicara salah ya salah semuanya mungkin. Memang fokusnya teman-teman di DWF juga tentang lingkungan juga sih Mas. Jadi kemarin juga setelah
ada kegiatan di sungai, tapi juga teman-teman itu bermain di sawah, terus bermain ya di lokalitas di sini kayak di candi juga kayak gitu. Jadi memang perlunya kita perhatian terhadap lingkungan itu sangat perlu kayak gitu. Jadi bukan serta merta kita di daerah itu tidak memperhatikan tentang ekosistem yang ada di sungai kayak gitu. Jadi kemarin itu sempat pengen ada kegiatan sih Mas, kayak semacam bagaimana sih melihat sungai itu bersih atau sudah tercemar atau tidak kayak gitu. Dari kegiatan ini masih sempat jadi wacana juga sih, bahwa teman-teman di komunitas Dulhab School itu ada kegiatan kita melihat ekosistem yang di sungai itu bersih atau enggak dilihat dari hewan-hewan yang ada di dalamnya kayak gitu Mas. Sempat teman-teman yang rencananya itu teman-teman kecil-kecil itu biasanya disuruh bawa sero untuk melihat apa aja hewan yang ada di sungai tersebut ya gitu. Selain itu juga kemarin ada sedikit usulan juga pengen menanam di pinggir sungai kayak gitu, kayak pohon-pohon beringin kayak gitu Mas. Jadi ya setidaknya teman-teman dari kecil itu sudah mengerti tentang bahwa lingkungan di sekitar itu sangat penting kayak gitu. Itu sih kalau cerita dari lokalitas di Paris seperti itu. Mungkin ada juga sih bahwa di Paris sekarang kan berbeda dari Pare yang dulu kayak gitu. Yang dulunya di sini masih persawahan, terus masih banyak petani juga di sini, tapi sekarang sudah beralih fungsi ke kegiatan-kegiatan yang menjadi identitas Pare sendiri ya gitu. Itu mungkin itu dari saya sih Mas. Nanti bisa ditanggapi oleh Mas Wawan bagaimana nanti menjaga sungai yang baik itu seperti apa. Terus kita juga kemarin sempat bingung juga sih kalau kita membahas sungai, kita membersihkan sungai yang ada di Pare, tapi kita tidak percuma kalau kita tidak bukan percuma sih, lebih cenderungnya itu kayak kalau kita sudah bersihkan di sini ternyata yang di hilirnya itu masih membuang sampah di sungai kayak gitu. Itu bagaimana sih Mas? Dari hulunya itu masih membuang sampah di sungai. Itu gimana Mas menurut Mas Wawan kayak gitu? Mungkin itu. Terima kasih. Ya, cerita-cerita yang luar biasa dari Mbak Mukma, terus kemudian Amdan, dan kali ini Yogi yang menceritakan tentang aktivitas Dulhab School yang sejak dini mulai memperkenalkan segala aktivitas anak-anak terkait persoalan lingkungan. Ya luar biasa. Kalau kita ngobrol tentang persoalan air, apalagi perusahaan air minum, kita mesti di era-era dulu pertama kali air minum dalam kemasan itu ada, dan kemudian ada perusahaan-perusahaan yang memang pada akhirnya diberikan keleluasaan oleh negara. Itu sebenarnya kan awalnya karena semangat bagaimana negara itu bisa mendistribusikan kebutuhan air itu secara merata. Awalnya itu seperti itu semangatnya. Cuman yang menjadi persoalan kan, jadi visi itu nggak bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan kan. Kenyataannya perusahaan bermain dengan cara mereka masing-masing, dan negara juga lupa untuk mengkontrol harusnya bagaimana perusahaan-perusahaan itu pada akhirnya bisa kembali ke jalurnya. Karena negara kan bisa istilahnya ini sambat dan keluh kesahnya kan negara nggak punya uang, negara nggak punya istilahnya anggaran besar sehingga mampu nih mendistribusikan kebutuhan air ke setiap daerah. Yang di sana kelimpahan air, yang di sana kekurangan air. Dan persoalan air itu memang luar biasa, khususnya Pulau Jawa. 20-30 tahun yang akan datang, Pulau Jawa itu diprediksi akan mengalami krisis air. Itu juga yang menjadi salah satu
kenapa ibu kota negara hari ini harus dipindah dari Pulau Jawa. Ya, karena salah satu prediksi tentang krisis air yang bakal terjadi di Pulau Jawa 20 tahun dan 30 tahun yang akan datang. Salah satu pemikiran dari pemerintah akhirnya mengurangi beban nih aktivitas di Pulau Jawa dengan memindahkan ibu kota negara, sehingga beban Pulau Jawa yang sama ini cukup berat menanggung populasi masyarakat yang terus meningkat, belum lagi industrialisasi, alih fungsi lahan dan segala macamnya. Dan itu pun pemerintah saat ini membuat opsi untuk solusi krisis air di 20-30 tahun yang akan datang itu hanya dengan membangun bendungan-bendungan di Pulau Jawa. Dan bahkan hari ini produk pembangunan bendungan itu melahirkan banyak sekali konflik. Salah satunya aksi aktivitas teman-teman warga desa Wadas yang menolak penambangan kuari di kampung halaman mereka untuk kebutuhan pembangunan bendungan bener. Dan ya, di Pulau Jawa sendiri saat ini pemerintah punya agenda banyak sekali untuk membangun bendungan-bendungan. Karena selain di Bendungan Bener, di Wonogiri, kemudian di Daya Luhur, itu kawasan daerah Banjar, Patoman yang berbatasan dengan, kalau di Jawa Barat itu Kuningan, kemudian di Jawa Tengah itu ada Cilacap sama Brebes, itu ada kawasan hutan larangan yang mereka kena perencanaan untuk agenda pembangunan bendungan yang dikatakan itu akan menjadi bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Banyak sekali rencana-rencana pemerintah yang berkaitan dengan krisis air yang akan datang itu. Dengan membangun bendungan-bendungan itu diharapkan pemerintah pada akhirnya bisa mendistribusikan kepada masyarakat atau daerah-daerah yang memang kesulitan air. Sebenarnya itu pun nek bangun bendungan tok itu juga bergantung dengan curah hujan kan. Nah, sementara Pulau Jawa sendiri kalau dilihat rata-rata setiap tahunnya sebenarnya mengalami penurunan curah hujan. Tidak semua daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa ini curah hujannya tinggi. Dan khususnya di Jawa Timur, kalau sudah memasuki musim kemarau 1 bulan saja, itu krisis airnya sudah sangat terasa. Di daerah Pacitan, kemudian di Ponorogo, terus bahkan di Blitar, kemudian di Malang. Salah satunya kemarin di Batu yang ada akhirnya karena ada sangat perubahan lahan yang diceritakan tadi si Ramdan tadi, yang akhirnya merasakan dampak konsekuensi dari perubahan alih fungsi lahan yang luar biasa, itu mengalami banjir bandang yang cukup tragis kemarin. Terus belum lagi daerah Tumpang yang berbatasan dengan Lumajang itu juga mereka punya persoalan tentang krisis air. Dan masih banyak lagi daerah-daerah di kawasan Pulau Jawa yang mengalami kesulitan tentang air. Dan memang persoalan air hari ini sebenarnya harus menjadi mulai menjadi perhatian kita bersama. Jadi terkadang aktivitas yang dilakukan seperti Mas Berry yang jarang mandi itu cukup membantu. Karena hemat air itu memang luar biasa di saat-saat krisis air hari ini. Dan iya, selain karena kalau buat apa pemerintah misalnya bangun bendungan tapi masyarakatnya ternyata boros air. Jadi luar biasa itu. Tepuk tangan untuk Mas Berry. Masuk diganton. Terus belum lagi yaitu aktivitas sungai yang diceritakan Mas Yogi tadi. Bagaimana ini kita bisa mengembalikan aktivitas sungai ini, sungai bisa kembali bersih. Karena kalau yang di bawah bersih tapi yang di atas membuang sampah ke sungai juga cukup berdampak di kawasan hilirnya. Jadi ya memang ini PR kebiasaan masyarakat hari ini luar biasa. Karena masyarakat kita hari ini dari mulai hulu sampai ke hilir ini aktivitas perubahan hidup mereka, pola dan gaya hidup mereka sangat-sangat berubah, yang
dulunya mungkin 20 tahun ke belakang mereka itu masih menjalani kehidupan yang serba organik, tapi sekarang mereka semua sudah berubah total, semuanya segalanya itu serba anorganik. Jadi kalau membuang sampah, mereka karena tidak ada fasilitas dari pemerintah, tidak ada sosialisasi, mereka harus buang kemana, harus melakukan apa istilahnya, menyikapi sampah-sampah yang mereka hasilkan seperti apa. Mereka pikir mudah dengan cukup membuang sampah-sampah itu di sungai-sungai yang akhirnya yang terdampak ya orang-orang yang ada di bawah. Karena di Semarang itu tempat kami tinggal, kalau yang namanya daerah paling muara di dekat laut itu, kalau kita bisa melihat bahkan hewan-hewan pun, hewan ternak makannya itu makan sampah, dan anak-anak itu bermainnya di ruang-ruang yang penuh sampah. Kalau mau dikatakan miris ya miris, dan itu kan ruang hidup dengan lingkungan seperti itu kan sebenarnya yang sangat dikatakan jauh dari layak. Kalau kita berbicara tentang generasi yang sehat dan cerdas, pastinya sangat khayalnya apa ya, sangat utopis. Di situ bisa lahir generasi-generasi yang luar biasa dengan lingkungan yang seperti itu, daya dukung lingkungan yang serba sangat tidak karuan. Dan bahkan kalau ada isu penggusuran, karena mereka kan terkadang masyarakat seperti itu tinggal mereka kan di bantaran-bantaran sungai, daerah-daerah yang sebenarnya dilarang dan ilegal, dan ketika digusur banyak sekali aktivis-aktivis hari ini itu menolak penggusuran. Kadang aku mikirnya ya biar mereka rasa digusur, hidup di situ itu aja sebenarnya memprihatinkan. Kalau mereka digusur, terus pemerintah punya gagasan untuk apa ya istilahnya, memindahkan ruang tinggal mereka untuk mendapatkan kehidupan dan ruang yang layak, itu mungkin lebih bagus, dan mungkin aku malah mendukung. Gak apa-apa digusur, tapi mereka dengan syarat dan catatan bahwa mereka harus mendapatkan ruang hidup dan ruang tinggal yang lebih layak. Percuma kalau kita ngotot jangan digusur mereka, tapi yaitu kenyataan hidup yang mereka harus jalani dengan anak-anak yang bermain dalam situasi lingkungan yang seperti itu, pasti sangat miris dan kehidupannya sangat keras di sana. Bahkan aktivitas mereka ini teman-teman di daerah bawah dekat laut itu kan suasananya panas sekali kalau siang hari, dan kalau malam hari itu aktivitas mereka itu olahraga, tawuran. Jadi kalau dengan tetangga desa sebelahnya, kalau di Semarang itu di kawasan pelabuhan Tanjung Mas itu, yang menuju Tanjung Mas itu kalau malam hari sudah pasti jadi ajang tawuran anak-anak di sana. Setiap malam pasti itu. Dan aktivitasnya seperti itu. Dan itu sampai hari ini pun kalau kita melihat seolah-olah pemerintah Kota Semarang itu baik-baik saja dengan segala programnya. Bahkan kalau mereka punya program anak-anak, kelihatannya itu keren program anak-anaknya. Padahal kalau kita sisir ini di kawasan pinggiran-pinggiran itu, ya kita akan melihat fenomena persoalan yang sesungguhnya di balik kemegahan sistem pemerintahan hari ini. Dan itu memang kenyataan yang harus kita hadapi. Dan kenapa kita hari ini membuat satu gerakan yang berusaha untuk tidak terlibat dengan afiliasi kepentingan manapun, ya karena persoalan itu. Kita coba untuk bergandeng tangan dengan teman-teman dimanapun, membangun sebuah ruang gerakan yang kita harapkan ini di 10 atau 20 tahun yang akan datang, kita berharap kita itu punya ruang tinggal untuk generasi-generasi kita, itu pastinya ruang tinggal yang layak, yang aman untuk mereka hidup, tumbuh di situ. Karena kalau kita punya keinginan melahirkan, menumbuhkan generasi-generasi yang cerdas, tapi tidak diikuti dengan lingkungan yang bagaimana seharusnya mereka lahir dan tumbuh dalam sebuah lingkungan yang ideal, kayaknya itu tadi utopis. Bagaimana kondisi kehidupan kita hari ini serba luar biasa, persaingan di antara masyarakat, individu-individu, orang-orang yang serba semuanya kompetitif, bahkan semangat
masyarakat untuk bisa guyup rukun gotong royong ini sudah semakin ditinggalkan, mulai dari daerah yang paling atas bahkan sampai yang di bawah sekalipun. Karena hari ini kalau ngomongin apa bedanya masyarakat desa dengan kota, hampir tidak ada, karena akses informasi teknologi setara sekarang. Masyarakat di gunung pun bisa mengakses ini informasi secara sama apa yang didapat dengan teman-teman dan masyarakat yang ada di kota. Bahkan aktivitas pertama kali kita masuk di daerah Dusun Bangsal yang kita jadikan agenda Forest Art Camp di dokumentasi yang kita bawa ini, dulunya itu kita masuk di situ, anak-anak itu bermain harus di workshopi, bayangin. Jadi di daerah gunung loh, karena mereka semuanya yaitu mainnya HP sampai mereka lupa cara bermain. Waktu pertama kali kita masuk sempat kita bertanya-tanya karena di kampung itu seperti nggak ada anak-anak. Masuk di sini nggak ada anak-anak? Ada mas, di rumah semua, keren, bocah-bocahnya ngomong anteng. Ternyata mereka semuanya asik dengan HP-nya mereka masing-masing, gamer semua. Terus ketika kita ngobrol dengan para orang-orang tua di Dusun Bangsal itu, apakah itu masalah tidak bagi orang tua? Ternyata mereka mengatakan itu masalah mas, karena kalau sudah asik mereka lupa segalanya, lupa makan, bahkan lupa jam belajar. Kalau anak desa itu kan biasanya ada jam untuk ngaji, TPA dan ke masjid, musola dan segala macamnya. Itu semuanya jadi keter, ketinggalan aktivitas macam itu, dan itu menjadi persoalan bagi para orang tua di sana. Karena ketika katakanlah itu dilarang, anaknya ngambek, panjang persoalannya. Pada akhirnya ya orang tua hanya sekedar bisa menuruti apa yang menjadi keinginan anak-anak ketika itu. Dan pada akhirnya teman-teman coba masuk rumah ke rumah, kita ngobrol dengan anak-anak. Masa nggak bosan cuman seharian penuh kalian pulang sekolah game, bahkan sampai menjelang maghrib sampai isya kalian lupa makan, dan besok aktivitas seperti itu lagi. Dan kalian nggak pernah keluar coba merasakan hawa segar di lingkungan kalian, yang desa kalian itu dekat dengan hutan loh. Kan pernah nggak main ke hutan? Nggak pernah langsung. Nah akhirnya di situ anak-anak mulai tertarik untuk keluar, dan kita ajak di satu ruang yang lebih lapang untuk bermain, dan mereka ternyata wis lali, lupa dengan dolanan mereka, harus diajari. Wih, luar biasa. Ternyata kita pernah melakukan workshop mainan, dan itu di daerah yang seharusnya itu kandangnya mainan. Kalau di masyarakat kota mungkin kita akan memaklumi ya, karena masyarakat kota, tapi ini di desa dan itu terjadi. Dan pada akhirnya anak-anak kembali menikmati, mereka bisa bermain segala hal di luar ruangan, dan mereka kembali berani bermain di hutan dengan didampingi teman-teman relawan kala itu. Dan pada akhirnya kita banyak sekali melakukan aktivitas ya, mengajar mereka untuk menari, bernyanyi dan segala macamnya, dan mereka pada akhirnya juga ikut tampil menunjukkan karya mereka di Forest Art Camp ketika itu. Dan itu yang menurut kami teman-teman yang mengikuti proses itu luar biasa. Jadi bocah sing ya anak-anak yang lama nggak bermain, terus mereka dalam waktu tidak sampai 5 bulan harus berproses, dan mereka mau dengan semangat mereka menunjukkan karya mereka untuk perform, tampil dengan yakin bahwa ini aku masih sebagai seorang anak-anak yang punya semangat untuk bermain. Itu luar biasa. Dan ya mungkin seperti itu cerita-cerita bagaimana segala ragam persoalan yang kita hadapi. Harapannya dengan kita bisa kenal Sambang dan Sambung Seduluran ini, akhirnya kita bisa nanti duduk satu meja untuk membicarakan banyak hal. Karena kalau kita nggak kenal, kita nggak akan pernah duduk satu meja berbicara dengan segala persoalan yang kita hadapi. Mungkin seperti itu ya.
Dan dari kami sekali lagi matur sembah nuwun yang luar biasa atas segala sambutan hangatnya. Semoga kita bisa bertemu di tepian hutan Forest Art Camp. Kita lebih bisa ngobrol dengan santai dengan banyak kawan-kawan dari manapun di hutan rumah besar Forest Art Camp. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian ya. Oh satu lagi. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Penasaran juga. Biar nganu. Biar bisa ada aman. Ya, bismillah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebelum saya berdalam apa yang saya mau utarakan, jadi saya memperkenalkan nama saya dulu, karena saya rasa seperti yang dibahasakan oleh abang yang di atas tadi, bahwasanya itu perkenalan itu awal dari akar dari kasih sayang sebenarnya. Jadi langsung saja saya mau apalagi namanya memperluas cakrawala kita untuk berdiskusi pada malam ini, karena saya dibumbui dengan rasa penasaran yang besar tentang gerakan-gerakan perlindungan ekosistem, ya kurang lebih begitu. Jadi yang saya kapra tadi ada beberapa kata dan kalimat. Yang pertama itu masalah sampah. Di mana-mana sampah ini menjadi polemik yang besar yang terjadi di kampung-kampung kita, ataupun bukan cuma kampung kita, tapi khususnya di negara kita, Indonesia. Ya, memang itu yang menjadi problema sekarang. Kalau memang kita kaji secara mendalamnya, maka dari itu saya mau tahu orientasi dari orientasi dari lembaga atau komunitas perlindungan ekosistem atau Berlin, ya singkat Berlin. Yang saya sangat kagumi karena kenapa? Karena dia tidak menginginkan uluran tangan dari korporasi dari pemerintahan, karena ketakutannya ada campur tangan politik, ya yang kayak begitu. Dan itu yang saya salutkan dan perlu diapresiasi juga. Makanya saya agak penasaran gimana caranya supaya saya bisa ada jembatan untuk masuk di lembaga itu suatu saat nanti, kalau misalnya ada jembatan menuju sana. Intinya itu yang perlu digarisbawahi. Yang pertama itu permasalahan sampah, yaitu sebenarnya permasalahan sampah. Dan yang kedua itu apalagi namanya iron stock atau regenerasi yang semakin banyak kalau secara kuantitas, tapi kualitas yang semakin menurun. Itu yang menjadi permasalahan. Dan yang ketiga, ya ini masalah pembangunan yang semakin merajalela dan mengakibatkan ekosistem yang semakin rusak, ya kurang lebih seperti itu. Itu yang perlu kita bawahi, bahwasanya di era teknologi sekarang itu yang mempengaruhi baik dari regenerasi, pembangunan dan lain, sehingga apa yang menjadi apa yang menjadi alami pada kemarin itu sekarang tidak dirasakan lagi. Intinya semoga bisa dipahami apa yang saya maksud, dan semoga bisa dijawab yang saya pertanyakan, dan semoga apa yang saya pertanyakan ini bisa berefek kepada kita semua dan kepada diri saya. Ya mungkin cuma itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini saya juga bukan mau jawab, tapi ini lebih ke sharing, ngobrol. Ya, matur sembah nuwun. Terima kasih untuk Anwar yang ternyata pada akhirnya juga melu rasan-rasan, gitu kan. Jadi ya ini sebuah movement, gerakan bersama lindungi ekosistem, karena
gerakan ini lahir juga karena ya kita ini benar-benar generasi pertama yang benar-benar mengalami sebuah perubahan itu secara langsung. Sampah plastik kemanapun kita pergi, kemudian gelombang panas, kebakaran hutan, penggundulan atau yang bisa disebut dengan istilah deforestasi, banjir bandang, fenomena alam, bahkan hari ini pandemi dan segala macamnya. Jadi sepakat bahwa tidak ada lagi keraguan bahwa kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja dan tidak sedang menjadi lebih baik. Dan ya kalau kita tidak segera bertindak, maka kerusakannya akan menjadi kian parah. Dan pertanyaan yang paling serius, apa yang bisa kita sisakan untuk generasi kita yang akan datang? Dan dalam gerakan ini sebenarnya lebih menekankan bagaimana kita merubah aktivitas kita ke personal masing-masing untuk bisa memiliki komitmen dan konsistensi dalam sebuah aktivitas membangun ruang gaya hidup, pola hidup yang sederhana. Jadi ya itu kembali dimulai dari awal, komitmen dan konsistensi kita masing-masing sebenarnya. Jadi awalnya saya pun sebenarnya juga perokok seperti teman-teman yang lain. Tapi di situ saya punya tanggung jawab untuk diri saya sendiri ketika saya coba menghadirkan dalam sebuah aktivitas yang ini tentang tanggung jawab kita untuk rumah tinggal kita satu-satunya. Kalau kita coba tidak memulai dari tanggung jawab diri kita sendiri, terus jangan sampai saya harus teriak-teriak kepada yang lain seolah-olah itu. Jadi kalau di gerakan ini ya itu semuanya kembali ke proses personal diri masing-masing, bagaimana kita harus membangun pertumbuhan kita, memulai memperbarui diri kita, itu menjadi bagian yang penting dalam sebuah perubahan itu, sebelum pada akhirnya kita melanjut ke ruang-ruang persekawanan seperti ini, sehingga kita bisa benar-benar mendalam membicarakan banyak hal tentang segala persoalan kehidupan kita hari ini. Karena kalau kita tidak pernah mengintegrasikan perlawanan secara menyeluruh, ya kita nggak akan pernah, karena setiap persoalan itu ada kaitannya, ekonomi, lingkungan, sosial, pendidikan, pertanian, itu semuanya saling terkait. Dan bahkan kalau ada orang yang ngomong, oh kayak masalah lingkungan, oh kayak masalah pendidikan, itu sebenarnya aku malah nggak sepakat. Karena persoalan kemanusiaan itu, yaitu menyeluruh, menyatu, dan tidak terpisah di antara satu dengan yang lain. Karena pada kenyataannya, ya kita ini anak-anak bumi yang tinggal dalam rumah yang sama, dan sebenarnya kita punya tanggung jawab yang bersama. Dan kita tidak memulai dengan istilahnya sebuah teriakan yang keras, tapi kita lewat jalur proses perubahan itu dengan cara bagaimana kita paham dulu nih, yang kemudian kita mendorong diri kita sendiri untuk memulai merubah dalam sebuah perubahan yang ingin kita tuju. Karena ya percuma kita mau ngomongin konsep pengelolaan yang seperti apapun, kalau kehidupan kita, diri kita masing-masing nggak pernah berubah, ya itu sama saja konyol, omong kosong. Kita mau ngomongin pengelolaan sampah mau seperti apapun, kalau orang-orangnya tidak pernah merubah gaya dan pola hidupnya, ya itu juga omong kosong. Apalagi dengan ilusi-ilusi pikiran bahwa sampah bisa dikelola dan menghasilkan ekonomi kreatif misalnya, itu hal-hal yang sangat membohongi. Artinya sampah ya tetap sampah. Kita tidak bisa diperdaya bahwa sampah bisa menghasilkan uang, yang pada akhirnya kita butuh sampah. Itu sebenarnya yang pembodohan yang terus dilakukan oleh pemerintah di masyarakat-masyarakat dengan cara pembinaan-pembinaan yang menurutku itu sebuah kekeliruan besar. Karena yang harus dirubah ya pola kehidupan masyarakatnya. Ketika masyarakat terus memproduksi dan mengkonsumsi anorganik dalam tingkat yang tinggi, ya sampah kan nggak akan kemana-mana. Mau dikelola seperti apa, dia hanya memperpanjang umurnya. Dia akan tetap berada di
rumah yang sama di bumi tempat kita tinggal, kecuali kita ekspor ke planet lain. Itu mungkin akan menjadi cerita yang berbeda, tapi nyatanya tidak akan kemana-mana. Jadi tantangannya ya kembali ke diri kita masing-masing. Harapannya ya kita memang berharap semoga Tuhan tidak menanyakan apakah kita berhasil atau tidak, tapi sejauh mana kita berusaha untuk membuat perubahan itu sendiri. Jadi mungkin itu obrolan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa ini saya bukan mau menjawab, mau menanggapi, tapi ya ini terus kesah kita bersama. Sekali lagi matur sembah nuwun untuk Anwar dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ya. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan forum yang informal dan biasanya lebih di talk lagi di sana ya. Ya, mungkin acara untuk diskusi kita pada malam hari ini harus kita akhiri, dan pesannya yang secara keseluruhan tadi dapat saya tarik adalah bagaimana kita mampu menciptakan sebuah ruang yang betul-betul partisipatif, siapapun itu, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, bahwa kita menyadari tempat kita satu-satunya yaitu bumi itu harus kita jaga bersama. Oke, mungkin demikian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Mungkin nanti kita bisa foto bersama biar girohnya bisa makin nganu ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, wirawiri. Ayo, foto saya. Ayo.